Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri Ramadhani, NIM A221220048 dari kelas E, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako angkatan 2022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pencernaan pada hewan. Sistem ini terdiri dari berbagai bagian pencernaan dan beberapa proses penting yang terjadi dalam tubuh hewan. Baik, kita akan masuk ke bagian-bagian sistem pencernaan. Yang pertama yaitu mulut. Mulut berfungsi sebagai saluran masuk untuk makanan dan pemrosesan awal melalui pengunyahan. Oke, yang kedua itu lambung. Lambung adalah tempat terjadinya pencernaan kimiawi dan mekanis, memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Yang ketiga, usus besar. Usus besar bertanggung jawab untuk penyerapan air dan penyelesaian proses pencernaan. Yang keempat, anus. Anus adalah saluran pembuangan akhir yang menyisakan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Oke, yang ke submateri yang selanjutnya yaitu fungsi setiap bagian pencernaan. Yang pertama, mulut, mengunyah dan memotong makanan menjadi potongan yang kecil untuk mempermudah pencernaan. Yang kedua, perut, memecah makanan lebih lanjut dan mengeluarkan enzim untuk mencerna protein. Yang ketiga, usus halus, menyerap nutrisi penting seperti vitamin dan mineral dari makanan yang telah dicerna. Yang keempat, usus besar, menyerap air dan elektrolit untuk membantu membentuk tinja sebelum dikeluarkan. Baik, proses pencernaan yaitu pertama-tama melalui mulut, yaitu makanan akan dikunyah dan dicampurkan dengan air liur. Yang kedua, setelah melalui pengunyahan, makanan akan turun ke kerongkongan, yaitu pindahnya makanan dari mulut ke perut melalui kerongkongan. Yang ketiga, perut. Pencernaan kimiawi dimulai dari makanan berubah menjadi cime. Yang keempat, usus halus, pencernaan makanan yang lebih lanjut dan penyerapan nutrisi. Yang kelima, usus besar, pengeringan dan penyerapan air dan membentuk tinja. Yang keenam, anus, pembuangan sisa makanan yang tidak dapat dicerna melalui rektum. Submateri selanjutnya yaitu pengaruh makanan terhadap kesehatan pencernaan. Makanan sehat. Makanan yang tinggi serat seperti sayuran dan biji-bijian membantu menjaga fungsi pencernaan yang baik. Yang kedua, makanan berlemak tinggi. Makanan berlemak tinggi dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan masalah pencernaan. Yang ketiga, asupan cairan yang cukup. Cairan yang cukup membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem pencernaan pada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora itu memiliki gigi tajam dan perut panjang untuk mencernai serat tumbuhan. Yang kedua, karnivora menggunakan gigi dan cakar yang tajam untuk memakan daging. Yang ketiga, omnivora mempunyai karakteristik campuran dari kedua jenis dengan gigi yang bisa berubah sesuai dengan kebutuhan makanan. Baik, materi selanjutnya yaitu penyesuaian sistem pencernaan pada hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Yaitu anjing memiliki gigi tajam dan cakar yang kuat untuk mencabik-cabik daging. Sedangkan kalau pemakan tumbuhannya itu sapi memiliki perut berongga yang cocok untuk mencerna serat tumbuhan. Penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan yaitu ulcer lambung, merusak lapisan lambung dan menyebabkan nyeri. Yang kedua, kolik, peradangan pada usus besar yang disebabkan
oleh penyumbatan atau perubahan dalam pola makan. Yang ketiga, infeksi saluran pencernaan disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit yang mengganggu fungsi pencernaan. Selanjutnya, dispepsia, gangguan pencernaan yang menyebabkan rasa tidak nyaman seperti kembung dan mulas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq washhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.